Ibu, orang itu dikatakan sabar atau baik atau kurang sabar atau masih perlu memperbaiki diri, itu akan tampak ketika seseorang itu menerima musibah pada pukulan pertama. Bagaimana reaksinya? Itulah pribadi beliau yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali kegiatan ini, monggo kita bersama-sama membacakan posisi dulu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita bisa bersama-sama di sini atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita dirikan untuk berdoa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Terima kasih pada Ibu Lastri yang telah rawuh untuk bisa memberikan banyak sekali masukan-masukan untuk ibu-ibu. Mudah-mudahan apa yang telah nanti diberikan ibu-ibu bisa diserap oleh ibu-ibu dan bisa diamalkan untuk di kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang telah rawuh, yang ya pun sedikit nggak apa-apa Bu, nanti lama-lama akan berkembang ya. Dan mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ini nanti bisa kita bisa berlanjut ya Bu ya, bisa berlanjut, mudah-mudahan demikian dan bisa istiqomah. Saya kira demikian Ibu untuk mengawali pembukaan ini. Monggo saya serahkan langsung kepada Ibu Sulastri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak takmir nggih dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Ilmi, Baitul Ilmi, Darul Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang penuh barokah ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi salah satu amal soleh yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah berkumpul di masjid yang mulia ini melakukan salah satu kewajiban kita, kebutuhan kita sebagai hamba Allah, apalagi di bulan yang penuh barokah dan ampunan ini. Amin, amin, rabbal alamin. Sepertinya dibanding pekan lalu ini lebih banyak, alhamdulillah Ibu, termasuk berhasil penjenengan Ibu, karena dulu saya waktu merintis pengajian di perumahan saya itu 5 orang, untuk bisa sampai 8-10 itu berbulan-bulan, dan saya jemput satu-satu, saya boncengi satu-satu itu Ibu. Ibu termasuk sukses, mudah-mudahan awal yang indah menambah keberkahan dan amal soleh kita semua, amin. Bagi ibu yang baru ketemu saya hari ini, saya bukan mubalighah Ibu. Saya hamba Allah yang sedang belajar dan belajar terus, karena saya merasa masih kurang dan saya itu masih ngaji terus juga Ibu, masih ngaji seperti penjenengan, saya masih mencari ilmu kemanapun. Karena saya merasa juga sebagai hamba Allah yang masih lemah, yang kurang ilmunya, dan juga senang untuk berbagi apa yang kita dapatkan, supaya kita menambah dengan berbagi, kita akan lebih semangat untuk mengamalkan. Ngaten ibu-ibu nggih. Terus jangan punya persepsi Bu Lastri ngrasa luwih apik. Oh tidak. Mungkin saya di sini yang terburuk di antara ibu-ibu semua di sini, yang masih paling kurang Ibu. Ibu-ibu, dulu dari Bapak yang nyuwun saya berbagi ilmu di sini,
Ibu juga berbagi ilmu, Ibu. Berbagi tidak harus seperti ini. Bisa wonten dalem, bisa di meja makan, bisa di dapur, bisa di kamar tidur, bisa pula di tempat kerja. Bahkan bisa juga di pasar dengan memberi contoh. Karena namanya menyampaikan ilmu tidak harus bilisan, tapi juga bisa lebih bagus lagi dengan tindakan. Leading by example gitu langkung sae ngaten nggih. Lah niku dalem dereng sangat tebih saking contoh-contoh ingkang sae. Ibu, pesan dari Bapak yang dulu maringi dawuh datang ke sini itu Pak Muas nggih, Ibu menika nggih. Untuk berbagi ilmu bagaimana kita sebagai muslimah, entah sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai warga masyarakat, sebagai pegawai di kantor, bagaimana kita bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup itu tetap di jalan Allah. Paling tidak minggu-minggu sedikit enggal-enggal kembali ke jalan Allah. Nah, bagaimana karena kita hidup itu tidak mungkin tidak punya masalah. Sehebat apapun namanya manusia masih hidup pasti mempunyai masalah. Dan sehebat apapun manusia kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi masalah dalam penyelesaiannya itu kadang-kadang sok kirang pas. Kadang-kadang justru malah meleset, kita maunya menyelesaikan masalah, tapi mungkin karena beberapa faktor sehingga malah bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah. Tapi kalau kita itu berpegangan dengan Al-Quran As-Sunnah, insya Allah akan bimbing kita untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari itu tetap dengan bimbingan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Ibu nggih, alhamdulillah bulan Ramadan kan bulan turunnya Al-Qur'an nggih. Jadi bahasa saya gaduh-gaduh Ibu paham sedaya nggih. Bulan yang bagus di mana Allah menurunkan Al-Qur'an dan kita alhamdulillahnya termasuk pewaris Al-Qur'an. Sebelum saya matur yang solusi-solusi tadi, kita itu bisa menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik, tetapi kalau kita selesai dengan diri kita sendiri. Kalau kita sendiri masih banyak masalah dalam menata hati, itu kita pasti akan sering keliru, gerusa-gerusu, kurang pas. Terutama penyelesaian masalah yang dengan komunikasi. Dan biasanya malah justru masalah itu banyak muncul karena faktor komunikasi. Niatnya baik, tujuannya baik, tapi kalau dikomunikasikan dengan kurang baik, akhirnya bukannya tercapai, justru malah jadi tambah masalah. Kadang malah jadi molo gitu bahasanya ya. Nah di situ kita akan menata dari kita sendiri dulu bagaimana supaya kita bisa punya kunci-kunci. Namanya manusia kadang lali nggih Bu, pas lu yo aku ora ngati-hati, aku ora ngene, aku ora ibane, tapi namanya manusia tetap kadang kepleset. Nah, bagaimana clue-clue yang bisa membimbing kita untuk kita kalaupun kepleset sekali-sekali cepat balik ke jalan yang pas, ngaten Ibu. Nah, kita sebagai pewaris Al-Qur'an aja juga tetap ada golongannya 3 nggih, yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir surat 35 ayat 32. Monggo kita kaji sesarengan nggih, kita nanti masuk yang mana itu nanti biar kita kajiannya lebih mantep. Wah, berarti aku kudu ngene ya mumpung Ramadan gitu. Kita itu diwarisi oleh Allah Al-Qur'an, oleh Rasulullah nggih, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma arasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum dhalimul linafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul khairat biidznillah dzalika huwal fawzul azim. Summa kemudian aradna kami wariskan, Allah mewariskan Alkitab, maksudnya Al-Qur'an menika nggih, alladzina kepada orang-orang yang astofaina dipilih, yang Allah pilih, min ibadina dari hamba-hambaku, hamba-hamba Allah niki panjenengan kula panjenengan insyaallah nggih. Faminhum, dan diantara mereka dzalimu linafsih, mendolimi dirinya sendiri. Wis dipilih Allah gek zalim, mbok pilih klebet kula, mbok pilih naudzubillah min dzalik, mugi-mugi Allah pimpin nggih. Wa minhum muqtasid,
dan di antara mereka ada yang muktasid golongan tengah-tengah. Nggih. Muktasid. Wa minhum sabiqul bil khairati biidznillah. Dan sebagian dari mereka muktasid bi khairi itu mendahulukan kebaikan dengan izin Allah, selalu mendahulukan kebaikan dengan izin Allah. Dzalika, yang demikian itu, huwal fadlul kabir, adalah karunia yang besar. Nah, terus kita sebagai pewaris Quran itu saja dibagi tiga. Nggih, tiga golongan. Yang pertama, yang kalau dalam sebut ayat pertama niku ingkang dzalimul nafsih, Islam, ya iman dengan Quran, tapi kita kadang masih mendolimi diri kita sendiri. Ciri-ciri ini pun menapa? Niki mboten ngoceki tiyang nggih, ngoceki awake dhewe mawon nggih. Satu, tetap mau menjalankan yang diwajibkan oleh Allah. Wong Islam wajib sholat ya sholat, poso ya poso. Tapi poso pun ada tingkatanipun gitu. Nggih. Mau menjalankan yang wajib, mau pula menjalankan yang sunnah. Ning kadang kepleset, tetap kadang-kadang tergelincir dalam dosa. Kadang-kadang tergelincir ngelampai ingkang haram. Kadang-kadang tergelincir ngelampai ingkang subhat. Menika ingkang mubah, ingkang makruh, masih kurang selektif. Kadang-kadang tergelincir. Nah, dalam berawal dari ayat ini kepingin nanti bagaimana ketika menyelesaikan problema kehidupan sehari-hari itu sedikit tergelincirnya ngaten. Nek tergelincir nanti ndang balik ke rel kembali ngaten. Lah itu ciri-ciri orang yang dzalimul nafsih tadi. Menapa mendolimi dirinya sendiri. Contohnya pun kathah. Salat rajin, ning bar salat rasani. Salat rajin ning ndelok bapake mung anane mung elek tok, apike ra ketok gitu misalnya. Gitu lajeng mungkin puasa rajin, aku ora jamaah nang masjid, tadarusan, tarawih bareng tadarusan, engko diajak kancane, aku mau ketemu Bu Kai ngono. Anu ki kudunge iki mosok lambene ijo kudunge coklat misalipun. Itu sudah mulai ngaten niku. Lah itu apa ya to lah, itu kan sudah mulai kita tergelincir ghibah. Itu contoh lainnya banyak sekali karena wanita nggih sumeh ramah kadang-kadang itu terus ada kebablasan. Pramila caranipun apa kita tidak termasuk dzalimul nafsih di bulan Ramadan, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mentadaburi Al-Qur'an. Bu teman kanca-kanca kula ngaos niku Bu nggih Jumat itu pun sepur wiwit riyen dalam dados PNS ngantos sakmenika sampun pensiun, sudah setunggal umur kula sampun menika. Menika niku sampun ngaos, Ibu wong sampun pinter kok sing ngaos. Aku rung pener kok Mbak, nyatane aku cocok dosa, nyatane aku cocok gampang nesu, makanya ngaji terus ben pener. Terus kelintu nek wong sing rajin ngaji ke sing wis apik itu justru malah kelintu karena masih merasa perlu diperbaiki. Insyaallah kula panjenengan mbok pilih menawi dipun botaken manahipun kalian Allah. Semakin banyak ngaji semakin merasa kurang, semakin merasa banyak salah, semakin merasa kepengen memperbaiki diri dan semakin takut untuk mengucap keburukan orang lain. Karena siapa tahu orang yang di mata kita kelihatannya buruk tapi sebenarnya dia punya amal soleh luar biasa yang kita tidak tahu. Itu maka kalau seperti itu nanti kita akan jadi hati-hati dan ngati-hati. Itu nggih. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti ini Bu nggih. Tapi kalau sekali-sekali tergelincir mungkin kita bisa mohon bimbingan Allah untuk kembali ke rel lagi. Itu golongan yang pertama tadi Ibu. Golongan yang kedua yang muktasid nggih, golongan muktasid. Golongan ingkang pertama kalau wau hisabipun rekaos Ibu mijing ten akhirat. Terus insya Allah karena beriman, mengimani Quran, ya menjalankan, dia masuk surga neng rekoso. Ibaratnya itu tertatih-tatih hisapnya berat. Kepengen hisap berat apa hisap ringan Ibu? Pripun? Kepengen hisapipun yang hisapnya berat atau hisapnya ringan? Hisapnya ringan. Amin. Muga-mugi kita klebet ingkang hisapnya ringan nggih misangipun. Nah, ingkang golongan muktasid menika ingkang tengah-tengah. Ingkang tengah-tengah lah mugi-mugi klebet paling mboten tengah-tengah nggih. Golongan tengah-tengah itu satu, beliau selalu melaksanakan yang wajib. Selalu dilaksanakan yang wajib-wajib. Beliau juga suka melaksanakan yang sunah-sunah,
tapi tidak banyak, sedikit ala kadarnya. Tapi beliau meninggalkan yang haram, betul-betul hati-hati meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang mubah, meninggalkan yang subhat. Nih, taatnya bukan main, wajibnya pasti dilaksanakan. Ini sunahnya mboten akeh. Tapi haram-haram ditinggalkan. Ini golongan muktasid. Wis pokoknya datar-datar sajalah, wong wis biasa-biasa saja misalnya. Itu. Tapi ini termasuk bagus ini golongan seperti ini karena sudah lebih terjaga. Karena dia betul-betul kenceng untuk meninggalkan yang haram. Ini. Nah, golongan ingkang kaping kalih menika ingkang namanipun golongan muktasid, golongan tengah-tengah, relatif aman, hisabnya ringan kelak. Karena dia meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan ingkang bid'ah ingkang subhat, ingkang makruh, ingkang menapa kurafat ugi-ugi ingkang subhat niku ingkang angel subhat menika nggih. Subhat niku ragu-ragu Ibu. Ki aku dikirimi roti kae, Pak kae maringi aku roti. Ki kok ora ono mereke, ora ono halale. Ki gak halal apa enggak? Pokoknya aku juga wis mangan bismillah penting. Nah, ini seperti ragu-ragu. Kalau udah ragu-ragu lebih baik ditinggalkan. Karena kalau ragu-ragu kita nekat itu jatuhnya jadi dosa. Nah, itu memang susah ya meninggalkan yang subhat. Kados dahar mundut daharan napa nggih kita ngatos-atos. Daharan mateng nggih nek mentah lah Ibu saya yakin tahu tempat belanja. Itu pasti memilih beli barang-barang yang dijamin halalan thayyiban nggih. Itu menika. Nah, hisabipun menika ringan ingkang golongan kalih menika. Mugi-mugi klebet ngaten nggih Bu nggih. Tapi saya yakin mungkin ibu-ibu akan udah masuk golongan yang ketiga yang paling dibanggakan oleh Allah. Menika golongan ketiga ingkang namanipun as-sabiqunal khairat. As-sabiqunal khairat yang mengutamakan kebaikan, mengutamakan yang terbaik. Gitu, selalu terbaik. Di masjid kita ada tarawih, yuk kita berjaburan. Aku daftar aku ngkai. Aku just dino, aku rong dino, aku 3 dino. Aku duwe teh wis ora apa-apa teh, tapi kepengin berpartisipasi. Selalu kepengin ayo-ayo dalam kebaikan, ajak-ajak ngaji, ajak-ajak sedekah, ajak menengok tetangganya yang kurang mampu. Ibu jangan sampai di perumahan yang begini mewah ini ada tetangga kita yang kelaparan sementara kita turah-turah. Di kulkas sampai numpuk-numpuk, kadang sampai bosok dibuat tempat sampah, sementara diam-diam ada yang merintih kelaparan di sekitar kita. Itu. Atau kita memberikan kepada orang lain yang kita berikan sampai rodok kita nggak suka dan rodok suloyo itu baru diberikan, itu juga jangan. Itu jadi kita harus memberikan, misalnya ada yang tidak suka tapi masih pantas diberi juga yang bagus yang kita suka. Jadi kalau memberi itu jangan hanya yang kita tidak suka, tapi ada sebagian yang ada yang kita nggak suka tapi manfaat dan bagus buat kita nggak enak, mungkin di sana disyukuri sekali, tapi tambah yang kita suka juga. Jadi jangan orang lain dikasih lepehan kita ngoten nggih. Jadi itu kalau mau as-sabiqunal khairat, kalau mau selalu ingin berbuat yang terbaik. Ajak-ajak dalam kebaikan. Nah, tiyang ngoten iki mesti meninggalkan ingkang haram. Mesti meninggalkan ingkang mubah. Mesti meninggalkan ingkang lago, ingkang tidak berguna. Kados Allah ngendika wonten surat Al-Mukminun nggih, qad aflahal mukminun, orang mukmin yang dijamin akan beruntung dunia akhirat. Menapa diantaranya waladzina hum fi sholatihim khoshi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Ingkang kaping kalih waladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna menika mubah, tidak berguna niku ingkang lago. Walaupun belum tentu dosa, nggih ning ora ana gunane bisa digunakan untuk hal yang lain. Niku dipun tilaraken. Nah niku mboten gampil nggih. Tapi kita sekali-sekali silaturahim, kepanggih tanggi, kepanggih sedherek niku perlu tujuanipun niatipun kangge silaturahmi. Nek mendel terus mojo aku ndak di dosa tak rasra wong tangga tak ndelik. Ya, semua orang bisa seperti Ibu, tapi belum teruji imannya. Karena teruji imannya itu kalau dia manusia biasa, hidup di zaman modern, bisa luwes,
bisa mengikuti perkembangan, bisa terlibat dalam segala aktivitas di kantor, di rumah, di masyarakat, tetapi dia tidak hilang jati dirinya, tidak larut imannya. Prinsip-prinsip akidah tetap dipegang, itu yang namanya sufi modern, Ibu. Nek sufi aku tak nang masjid karo nang omah tok rasa srawung tangga ndak aku dosa, itu bukan sufi namanya itu. Iya aja lah nggak punya dosa, tapi karena apa? Karena tidak teruji, tidak bergaul. Tapi bisa jadi juga dosa, karena apa? Mungkin juga dengan batin, kayak do wirawiri ibu kae ora do ngati-ati ngono dosa piye, paling kok entekne ngrasani lho malah suudzon nggih mboten. Itu. Jadi kita itu selalu berbaik sangka, berpositif thinking, sehingga kita bisa menjaga hati kita. Kita lebih dulu menjaga hati kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang ternyata tanpa kita sadari tergelincir dalam dosa. Supados kula panjenengan klebet golonganipun as-sabiqunal khairat. Wonten ugi ingkang wonten ayat sanes ingkang lembag orang yang akan didahulukan oleh Allah nanti masuk surga itu diantaranya adalah orang yang as-sabiqun as-sabiqun, orang yang selalu paling awal ingin berbuat baik. Dulu orang menafsirkan pelajaran SD mbok bilang nggih, kuwi sing as-sabiqun as-sabiqun ku hanya para sahabat, para as-sabiqunal awalun, tidak hanya itu, sampai sekarang pun panjenengan saged. Kalau apakah panjenengan gadah kerentek setiap ada kebaikan kepengin disii. Misalnya ada kan di masyarakat kan gitu tokoh sing nek ana kebaikan ibu itu tampil duluan, selalu ajak-ajak itu, dan di masjid nggak disukai orang pun beliau tetap jalan terus pokoknya jalan terus dalam kebaikan, selalu menjadi pelopor dalam kebaikan. Ini kok betul, insya Allah nanti kalau istiqomah seperti itu dan ikhlas lillah, tidak mencari nilai di hadapan makhluk tapi mencari nilai di hadapan Allah saja, tengeripun apa ikhlas, apapun yang terjadi ikhlas dan sabar nggih menika insya Allah istiqomah, insya Allah nanti saatnya ditimbali pulang klebet golonganipun ingkang as-sabiqun as-sabiqun menika. Najan kita tidak makhluk hamba Allah di zaman Rasulullah masih sugeng, tapi di akhir zaman, ini zaman sampun akhir zaman nggih, zaman mboten kanten-kantenan. Riyen zaman saya masih kecil itu tidak pernah dengar yang namanya gempa bumi atau tsunami, itu kayaknya nggak ada. Paling lesos kecil itu sudah takutnya bukan main. Hati-hati ada lesos, ada banjir sekedarnya. Sekarang bencana apa yang di Allah turunkan di zaman para nabi dulu yang tidak ada sekarang? Ada semua itu, gitu. Karena kedzaliman yang kejahiliahan yang dulu pun sekarang ada semua. Kalau dulu jahiliyah itu dianggap orang bodoh, menyembah batu, tidak hanya itu, sekarang malah juru jahiliyahnya lebih canggih lagi, jahiliyahnya lebih kompleks, nyembah teknologi, nyembah jabatan, nyembah duit, gitu nggih, nyembah hawa nafsu, nyembah kesenangan, dan semua itu dikemas dengan indah dan menarik, ngiming-ngimingi, kadang-kadang malah dipamerkan di TV dengan sangat membuat orang yang dalam keadaan terbatas loro hati. Karena apa? Kok sing kono ngono sing kene enggak mampir koso misalnya itu. Nah di situ itu memang yang disembah sekarang semakin togut-togutnya itu semakin bervariasi, justru malah semakin ngeri menika nggih. Pramila kita kembali ke Allah, Ramadan ini monggo kita meraih minimal bisa di muktasid nggih, minimal di muktasid, syukur bisa masuk ke golongan as-sabiqunal khairat, ngaten Ibu. Nah kembali ke topik, kalau kita sudah seperti itu, kita itu sebelum beramal pados ilmunipun rumiyin to nggih, pados ilmu rumiyin, mempelajari ilmunipun rumiyin supados boten klentu anggelipun beramal soleh. Nek boten ngertos ilmune mung jarene atau tiru-tiru namanipun taklid. Amargi Allah ngendika wala tahfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah kamu mengikuti segala sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Karena kebanyakan orang itu adalah tersesat. Nah, pramila monggo kita dalam menjalankan ini menghadapi masalah keseharian. Saya yakin masalah tiap hari wonten nggih Bu nggih. Entah dengan anak, cucu, suami, teman kerja, tetangga, dengan diri sendiri, gitu Bu. Di satu sisi aku kepengin tadarusan sedina paling ora 2 juz, tapi kok sinetrone apik gitu nggih. Tapi kok ki Koreane akeh, serine drakore apik, gitu godaannya, bahkan godaannya itu setan gepeng yang selalu kita bawa kemana-mana itu Ibu ya.
Itu ujian sekali HP itu. Tapi juga kita nggak bisa meninggalkan karena kita hidup di era seperti ini. Jadi kita tidak menafikan itu kita butuh. Ibu tindak buat ngasih HP, bingung bu pilihnya bu. Kalau ibu nggak bingung, nggak apa-apa nanti terus belakang. Orang lain yang bingung. Bapak, anak, ibu itu gimana? Ibu tindak kok di telepon nggak bisa, di WA nggak bisa, di telepon nggak bisa, kita panik. Ibu gimana keselamatannya di luar sana? Orang lain, keluarga kita yang bingung, gitu. Jadi itu memang kita tidak menafikan bagaimana kita hidup dengan teknologi yang sekarang malah tahapannya sudah AI, artificial intelligence, kecerdasan rekayasa, dan itu sudah sampai untuk buat kejahatan ibu. Untuk kelebet ibu, tenengkang putra yang lebih kuliah, wayah kuliah, utawi SMA, wonten. Ini juga sebagai tantangan juga kita sebagai orang tua. Bagaimana memberi pencerahan kepada anak cucu kita yang nanti mau kuliah supaya bisa memilih prodi-prodi yang kedepannya tidak hangus oleh tergilas oleh teknologi, gitu. Karena bisa jadi profesi-profesi yang sekarang ada besok tidak ada karena sudah diambil oleh kakak-kakaknya sudah duduk di kampus. Sementara ini baru mau masuk, baru 5 tahun lagi punya SIM untuk bisa kerja di profesi itu, atau tergilas oleh majunya teknologi, kata profesi yang hilang diganti oleh AI menurut ibu, gitu. Tapi kita tidak usah takut, rizki itu kagunganipun Allah, tapi kita sebagai orang hamba itu harus bersiap siaga. Warobitu itu harus, maaf, ini buat nanti yang ngeten ini dibingung nih malah. Jadi warobitu bersiap siaga, menyiapkan anak kita, menyiapkan diri kita itu harus ibu. Harus dipersiapkan agar apa? Agar kita nanti tidak jadi generasi kagetan, ketinggalan, tergilas oleh perkembangan zaman. Bagaimana kita bisa hidup di zaman maju tapi akidah kita tetap lurus, akhlak iman kita masih tetap terjaga. Ibu. Nah, saat ini monggo caranya kita untuk menjadi orang yang solutif, menyelesaikan masalah tiap harinya itu bisa enak. Kita mulai dari satu, mensolusikan hati kita dulu. Hati kita dulu yang kita tata. Nah, hati ini bubrah rakaruan, hurung mapan niatnya belum baik, belum betul-betul bahasa Jawa nyuwiji nggih, betul-betul nyadari bahwa kita hamba Allah. Kita itu zero, kita itu nol, kita itu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa tanpa pemberian, tanpa pertolongan, tanpa kasih sayang Allah. Kita nolkan. Jadi kalau sudah zero, karena kita kalau sudah zero, kita kalau menghadapi masalah, menghadapi kegagalan, kita tidak gampang futur, tidak gampang putus asa, karena yakin kita itu miliknya Allah, karena yakin semua rezeki, semua kemampuan, semua potensi itu yang punya Allah. Kalau aku tuh juga hambanya Allah, kalau Allah memberi aku masalah, pasti Allah akan memberi pula jalan keluar. Wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Pasti ibu nggih. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi ketika ada masalah tidak langsung guling komeng atau sok gimana, tapi langsung tenang. Pertama tenang dulu. Aku milik Allah, pasti Allah akan nolong aku. Jangan malah iso kita tolong Pak D yang pejabat. Bisa tabunganku ATM-ku pirang penuh depositone. Jangan karena itu. Aku juga bisa berpikir kritis. Jangan seperti itu. Karena apa? Semua potensi itu, semua kemampuan itu, semua harta itu tidak akan bergerak untuk menyelesaikan masalah kita tanpa izin Allah. Gitu. Karena ya betul kita butuh itu, tapi jangan merasa bahwa karena aku punya ini aku bisa menyelesaikan masalah. Tapi zerokan dulu. Aku hambanya Allah. Allah maringi aku PR, pasti Allah maringi jalan keluar. Jadi pertama tenang. Ibu, orang itu dikatakan sabar atau baik atau kurang sabar atau masih perlu memperbaiki diri, itu akan tampak ketika seseorang itu menerima musibah pada pukulan pertama. Bagaimana reaksinya? Itulah pribadi beliau yang sebenarnya. Pertama ada musibah, bagaimana reaksinya? Bingungi, ngamuk, apa nangis, apa putus asa, atau malah melakukan hal-hal yang kurang pas?
bisa kita bersani seperti itu. Dan itu memang berat. Dan itu aslinya kita itu ya ketika bulan pertama. Gitu. Nek pas normal, iyalah normal, ATM kandel, apa-apa komplit, anak sehat, suami sehat, semua membahagiakan, semua bisa manis semuanya, bisa sabar, karena tidak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, seperti apa kita? Kalau kita Allahu Somad, bergantung kepada Allahnya kuat, insya Allah kita akan tenang. Pokoknya pertama tenang dulu, zerokan kita, hati kita nolkan dulu. Kita nolkan, aku hanya hamba Allah. Aku pasti ditolong Allah, aku disayang Allah, Allah yang akan menyelesaikan. Baru nanti memikirkan jalan keluarnya dengan apa-apa yang Allah berikan ke kita. Mungkin diskusi dengan suami, dengan anak, mungkin perlu penyelesaian dengan dana, menggunakan ini, mungkin diskusi dengan Pak D atau saudara atau kolega. Itu nanti, tapi itu tangan-tangannya Allah. Jangan kita bangga dulu, aku udah masalah ini nggak masalah, aku kan punya Pak D pejabat. Suamiku kan punya pengaruh besar. Anakku di sana orang yang sangat dihormati. Aku berarti anak buaya anakku udah jalan. Tidak, bukan tidak mungkin. Kalau Allah tidak menggerakkan tidak akan terjadi. Bahkan kita dahar aja pun cek mamus. Walau sehari pun apa ibu? Tongseng ya, Bismillah. Tongseng tidar. Podo gembriki langsung nonton listrik bedos rawuh duar. Hari pun sate wau nonton saya pun kontal. Udah di depan mulut. Kan kaget dengan dor suara rawuh pecah itu. Jadi kontak nggak jadi rezeki kita. Padahal udah di sini ya Bu J. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita itu miliknya Allah, semua miliknya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah milik Allah, semua atau milik Allah semua apa-apa yang di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Kalau itu sudah kita pegang dan kita yakin Allah Somad kita pegang teguh, insya Allah seberat apapun cobaan Allah akan memberi pertolongan, akan menguatkan kita. Tapi nanti kalau sudah selesai masalah, kuat selesai, aku bisa ngatasi masalah. Wah bote Bu, jadi aku mungkin kentir Bu kurang alami aku masalah yang ini. Tapi alhamdulillah aku bisa ngatasi. Malih wes mau apik, burine sombong meneh. Nah di sini makanya kita perlu banyak selalu mendekat kepada Allah supaya setan itu tidak begitu gesit menyelinap di hati kita. Karena masa Allah antara rasa syukur dan rasa ujub itu kadang-kadang itu tipis sekali itu nggih. Karena naluri manusia itu pengen dipuji nggih. Naluri manusia pengen dipuji, tapi bukan berarti terus aku tak glombrot we. Ya tidak. Kita diciptakan oleh Allah, Allah Maha Indah, ya kita jaga indah, kita jaga kebersihan kita. Karena Allah menyukai yang indah-indah dan yang bersih-bersih. Tapi juga jangan ujub tadi itu. Dan itu sulit sekali karena apa? Sirik kecil ingat dikatakan sirik kecil itu berbangga diri itu, masya Allah pinter sangat nyelinap di hati kita itu. Ini dalam matur mboten berarti pun saya Bu, malah justru ini saya setiap matur datang piyayi itu malah nganti jadi bibar matur nanti makin dalam kata istighfar Bu amargi ya Allah, mugi aku ora iso nglakoni kena ayat kabur maktan indallahi antakulu malatafalun. Dalam matur ini kita belajar bareng. Makanya saya matur kita belajar bareng dari awal nggih. Karena saya juga sama-sama masih pembelajar. Sampai nanti mungkin nafas yang terakhir kita tidak akan berhenti belajar. Ngaten Ibu nggih. Itu nggih. Kemudian kalau sudah itu kita sudah merendah di hadapan Allah, semua milik Allah, diniatkannya benar, bismillah dan tenang. Itu nggih. Nah, kemudian sudah membersihkan hati dari rasa sombong tadi sudah. Maka kita akan bisa menata hati. Kalau hati kita sudah tertata, maka tutur kata kita pun akan tertata. Karena apa yang kita keluarkan itu cerminan dari isi hati kita. Jadi kalau kita kemerungsung, emosi, metu ya surah karu-karuan, tempecerot ngalor ngidul, nggak sadar justru malah menambah luka di hati orang lain. Sami Bu kula niku nek namanya manusia kadang kan nggih cok gathok cok mboten nggih. Nek kula milihipun Bu nggih. Karena saya juga bukan malaikat, bukan manusia sempurna. Kadang nek dibanget-banget ya sok gloro ngoten nggih. Niku kalau saya Bu ketika saya belum siap untuk memaafkan, saya pilih minggir, ojo ketemu sik kok ndak rupaku welek nek pas ketemu. Aku tak ketemu mboten nesu. Aku tak ketemu nek aku sisa guyu manis ngaten. Timbangane nanti kula ketemu kok rupaku elek ngoten. Jadi kita lebih baik kalau kita bisa maaf kita menata hati dulu. Nanti kalau sudah baru ngendikan. Karena kalau sudah tertata kita ngendikan pasti akan lebih urut. Tapi kalau kita merasa pihak yang benar, pihak benar,
merasa pihak yang terdolimi, merasa pihak yang menang. Itu kalau kita umbar emosi kita menggunakan hak kita ngomong, tok 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 terus nanti lebari getun Bu. Ngopo aku dadak ngono, ora sah nganggo ngono, jane bakal ya rampung. Tujuannya kan apik, ora sah dadak aku nganggo nyekakarke wong liya. Itu pasti nyesel itu akan datang di akhir, bukan saat di depan. Karena mesti setan tuh segala wani kula jelirep pintere mboten karuan niku. Jadi mending kita menata hati, kita menunggu bahwa kita bisa lerem. Setelah lerem baru kita bisa bertemu untuk bisa berdiskusi dengan lebih tenang. Dengan lebih tenang insya Allah mungkin tuntunan penyiaran mungkin pun perso gitu. Nah Islam kalau marah kita harus bagaimana, karena sampun pelajaran WIT SDJ yang puasa lah, yang kalau berdiri duduk dan sebagainya. Tapi saya yakin kita dengan tetap Allah somat meniko, kalaupun kita wudhu 100 kali neng fisik tok raga kita yang wudhu, tapi batin kita tidak kita wudhu nih, tetap aja kita masih bergerambiang. Kecuali kalau kita wudhu bismillah, membasuh tangan, ya Allah, tangan kalau kata dosa, ya Allah, dalam batin kita, mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa yang saya lakukan dengan tangan saya ini. Tadi saya nyablek anak saya, cucu saya, mungkin tadi saya jiwet, atau tadi saya pas ladeni bapak dengan rodok tak seroke mejane, piringnya tak rodok tak kasarke, sambil wudhu tuh astagfirullahaladzim dalam hati. Ketika kita berkumur, membasuh mulut, dalam hati kita, ya Allah mohon ampun hamba dari dosa-dosa yang saya lakukan dengan mulut saya ini, ya Allah. Saya sering ngerasani, saya sering gak syukur sama suami, saya sering kemurungsung sama anak-anak saya, sehingga kalau mulut saya kalau bicara calcul, mungkin sudah berapa hati yang terluka dengan mulut saya ini, ya Allah. Ketika penjenengan membasuh mulut begitu, saya yakin wudhu tenan hati penjenengan. Ketika membasuh wajah, mungkin ya Allah saya sering berbuka asam dengan bu itu, ya Allah saya sering gak suka dengan bayi itu, kalau ketemu saya mesti melengos, saya mesti gak bisa berwajah manis. Mungkin bu ya Allah mata saya ini suka jelalatan, seneng nyawang bapak itu nggone sing luwih ganteng, misalnya cok ngelem-ngelem bahkan lupa mau dandan men ganteng kayak Pak kae misalnya gitu. Itu bisa jadi itu mungkin dengan mata kita minta ampun kepada Allah. Pada saat membasuh itu sambil ngiling-ngiling dosa yang kita lakukan dengan mata kita, dengan mulut kita. Waktu membasuh tangan juga begitu. Membasuh kaki juga begitu, ya Allah, hamba mohon ampun, kaki ini pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat, pernah melangkah tempat dosa, pernah nendang anak saya, pernah marah sama suami saya, nendang pintu, panci dan sebagainya. Pernah pula pamitnya mau ke pasar, saya malah nge-mall dulu nonton film sama teman-teman saya. Pamitnya ke pengajian, habis itu saya ke besti, ke mall, shopping dan sebagainya. Tapi kalau izin boleh bu, tapi kalau pamitnya ngalor kok mangkat ngidul itu yang mboten pareng ngoten bu. Itu. Nah dalam saat melaksanakan wudhu itu dengan hati ngakoni luput di hadapan Allah, insya Allah akan membimbing hati kita benar-benar wudhu adem. Oh iya, aku yo cok omong elek, aku yo cok ngarani atine wong, aku yo cok kleru. Saiki bukae sing kleru karo aku. Nek aku kleru, mbiyen aku kleru kok ora di ngapura, ndah aku cilokone awakku. Pramula saiki ibu kae kleru tak ngapura. Tak ngapura, muga-muga ibu mau terus dadi tambah baik. Aku yo cok kleru, aku hari ini keliru dengan Bu A, sekarang Bu A yang Bu B yang keliru sama saya, mungkin satu hari saya akan keliru dengan Bu C. Jadi aku kudu hati-hati, aku kudu gede pangapurane. Dalam matur kalau pekan kepengker nggih, salah satu orang yang tidak akan diterima amalnya oleh Allah yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu jadi kan wudhu tenan, kalau sudah wudhu sudah benar-benar sampai ke hati nggih. Setiap wudhu bu, coba setiap ibu mau ambil air wudhu, ingatlah ketika membasuh tangan ini tadi dosa apa yang kita lakukan selama ini. Ketika membasuh mulut ini sudah dosa apa aja yang kita lakukan dengan mulut ini. Membasuh sini kulit kepala, pikiran-pikiran kotor yang pernah terlintas, rencana-rencana buruk yang pernah kita lakukan, yang kita pikirkan itu kita mohon ampun. Insya Allah ibu Pak sehari minimal 5 kali nggih wudhu. Kalau seperti itu terus kan itu menghisap diri terus begitu. Jadi menghisap itu tidak usah nunggu nanti dari penghisapan, tapi saat wudhu pun kita bisa menghisap diri supaya lebih hati-hati. Syukur nanti mau sare juga kita hisap kawet tangi mapan turu
bangun tidur sampai siang malam mau tidur lagi, apa-apa yang aku lakukan ya, yang benar apa saja, kalau perlu ditulis, dikalkulasi, yang benar ditulis berapa poin, paling enggak dibayangkan lah. Kemudian yang salah-salah juga kita tulis, terus kita jumlah banyak mana salah sama benernya, ya sama yang lago, yang enggak berguna, kita perbandingkan. Terus besok juga begitu lagi, mau bobok kita menghisap diri lagi, lebih banyak semakin tambah baiknya apa tambah buruknya. Lah nek aku umur semene puluh tahun kok aku kaya saya ngono, kira-kira nggonku ngendi? Kira-kira termasuk yang mendolimi diri sendiri, dolimi binafsi, atau masuk yang mana? Nah, jadi akhirnya amalnya banyak buruknya, setelah dikalkulasi sama yang baik sedikit timbangan yang baiknya, kira-kira pantasku nggonku ngendi sok mben bakal aku mau pulang setiap saat, dan kita tidak bisa nahan. Jangan dulu ya Allah, aku masih mau beramal soleh. Jangan dulu ya Allah, aku masih mau bertobat. Jangan dulu ya Allah, aku masih mau bersedekah. Enggak bisa Ibu, pada waktunya tiba. Seperti 3 hari yang lalu, hari apa kemarin ya? 2 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Habis dari masjid, saya kan di jamaah kami itu udah biasa ibu-ibu itu sampai suruk nggih. Habis suruk saya nggak bawa HP. Duh maaf Bapak nggih. Simbah niki Pak, maklum Pak. Itu saya baru masuk rumah membuka HP, ada WA dari saudara yang sudah sebenarnya karena Allah sudah kayak saudara saya sendiri, Ibu Hajah Tin Fatoni, istrinya almarhum Dr. Fatoni jantung ya. Itu WA Din bimanggono ra ono dongakno. Terus saya jawab apa iya, itu saya tuh nggak percaya. Ternyata Dr. Bimanggono persa. Nggih sedo, kalau nggih 2 hari yang lalu nggih. Sahur pagi itu Ibu masih bercengkerama dengan istri dan anak-anaknya. Selesai sahur mau persiapan sholat subuh sudah wudhu, beliau udah wudhu, udah pakai siap baju sholat, mau ngimami istri dan anak-anaknya, kan putri semua, putri ini pun mau ngimami, sudah sambil gojek, udah sana anak mama dan adik anak-anak pada wudhu dulu, papa tunggu di sini, duduk di sofa dekat musola di dalam ibu niku. Terus nunggu niku kok cepet swimen to wudune Pak Bimo niku tiduran ngeten ting sendetan teng sofa. Putrane pun ngali itu ganti. Papa jangan tidur, nanti batal loh Pak, bentar lagi ada, nanti dadak wudhu lagi. Kok malah semakin lemprek, Papa kok malah nggak respon, Papa langsung kok nggak ada reaksi. Baru manggil mamahnya dan kakak-kakaknya. Terus ya. Pak ke rumah sakit? Enggak, kok aku naik ke rumah sakit, aku naik stabil wae. Terus sebentar itu sudah azan subuh, mau ke musola, saya nggak tahu ceritanya udah azan apa belum, mau ke musola, langsung mama sing imami kan anak-anak wudhu sholat jamaah mama, langsung nyepeng dada, langsung mumpah, pun ada sarung, langsung jatuh. Baru nelpon, kebetulan adiknya yang dokter juga itu pas di Solo juga, akhirnya langsung pagi subuh itu dibawa ke rumah sakit Muwardi. Jam 5:30-6 itu Ibu Fatoni kan di situ juga ada di situ, dapat WA kritis ngaten. Tapi langsung bibar sholat subuh langsung doa nambe Allahumma rabbana langsung kering napa wonten WA mrene dilirik Ibu kapun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dapat kabar itu WA itu jam 6:15 pagi. Itu Ibu. Lah itu yuswane nembe 51 tahun lebih sedikit karena besok 52-nya itu bulan Oktober. Itulah yang namanya ajal. Kalau sudah seperti itu ngeri, kita tidak. Sekarang maut itu tidak ini ya Bu ya, tidak melihat umur. Memang umat Nabi Muhammad rata-rata 60-70 nggih kalaupun sudah itu enggak husnul khotimah Ibu kalau wedingan. Tapi banyak tidak sedikit yang meninggal masih muda. Itu mahasiswa kecelakaan, kalau wingi mahasiswa IAIN nggih kecelakaan terus langsung kondur. Nah, selagi kita masih diberi waktu, dan banyak sekali yang tiba-tiba itu seperti itu, tiba-tiba itu banyak sekali. Sahur kali subuh niku ajaripun caket sangat Ibu nggih. Sahur itu masih bercengkerama. Ngarepe subuh sampun kondur. Itulah namanya takdir, maka bersyukur kita masih diberi kesempatan, selagi masih diberi kesempatan kita manfaatkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan kelak kita dipanggil pulang dalam keadaan husnul khotimah.
ndongaaken husnul khotimah niku mboten sampun sedo Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga husnul khotimah itu terlambat. Kan udah nggak bisa apa-apa dia. Kedahipun sakniki salah masuknya udah husnul khotimah ya Bu. Jadi kan otomatis ya didoakan, oh ya aku tuh memperbaiki diri, oh ya aku tuh siap-siap, oh tuh aku tuh cari bekal besok aku husnul khotimah. Itu Ibu, itu nggih. Jadi langkah berikutnya Ibu untuk menata hati tadi sudah zero tadi nggih. Sekarang langkah berikutnya adalah mengandalkan Allah, jangan mengandalkan logika. Mengandalkannya ya diandalkan Allah. Pasti semua itu datang dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu nggih. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Termasuk harta kita, anak kita, apa yang kita punya, Allah bisa ambil setiap saat. Dan kita tidak bisa apa-apa. Saya waktu di rumah Dr. Manggono itu ya, ini rumah bangunannya tok 2 lantai itu 1000 lebih. 1000 meter lebih bangunannya. 2 lantai itu. Lenganggone ono 10 tahun. Sudah sedo. Karena masih muda itu, belum ada 10 tahun latihan menempati itu. Allah sudah panggil. Memang yang di sini itu tidak abadi. Jadi sangat keliru besar kalau kita itu hidup hanya mencari banyak uang. Boleh mencari banyak uang, tapi hanya untuk dikumpul-kumpul ke, ditabung nang depositone kandel, pokoknya tabungan itu kudu kuandel. Bukan tidak boleh, tapi tidak stuck di situ tok. Tapi kita nikmati. Kita mencari harta yang banyak dengan cara halal harus. Tapi kita nikmati. Jangan malah kok bakalnya ditinggal. Dinikmatinya kan apa? Bukan dalam dinikmati dalam artian hanya untuk dimakan atau diberikan untuk bersenang-senang. Itu ya boleh asal dalam batas yang benar. Tetapi dinikmati yang bisa nanti tertanam betul-betul jadi milik kita. Tekan kita dipanggil pulang itu kita iso nggowo. Gitu Ibu. Carane pripun betul nggih? Lah wong nek sedo disirami di kafani ini kok dimandikan copoti kabeh niku. Sekarang kita cari cara bagaimana agar hasil jerih payah kita di dunia itu bisa kita bawa sampai ke akhirat, bawa pulang. Tidak tertinggal semua, tidak diwariskan semua. Diwariskan itu juga harus bagus kalau ada, tapi tidak semua, tapi ada yang kita bawa untuk kita dong. Jangan semua ditinggali kabeh. Nah caranya betul saat ini pripun? Pripun carane? Ya, dipun sedekahaken. Dipun titipaken dhateng yatim piatu. Dipun titipaken dhateng tanggi-tanggi ingkang kirang mampu. Dipun titipaken dhateng kerabat rumiyin, kerabat-kerabat yang tidak mampu. Walaupun bukan Islam, kalau masih kerabat kita juga masih punya, mereka masih punya hak untuk mendapatkan rezeki dari kita. Tapi bukan waris nggih. Pemberian sedekah tetap nggih. Itu kita titipkan seperti itu nanti kita pulang di sana mak petutuk ada celengane oleh ku golek ning donya mbiyen sanggup tenang untuk dikirim ke saudara kita di Gaza, untuk kita kirim ke panti-panti asuhan. Itu salah satu cara kita, trik kita untuk jerih payah kita itu di dunia itu enggak semua ditinggal. Ya ditinggal untuk anak is okay, anak-anak saya untuk biar lebih kuat ya. Kita akan lebih bahagia kalau meninggalkan generasi yang kuat iman, kuat ilmu, kuat ibadahnya, kuat akhlak, syukur, kuat maisahnya, itu bagus. Tapi kan tidak semuanya. Tapi kita harus memikirkan diri kita sendiri. Nah, kebanyakan orang saking cintanya dengan anak, cintanya dengan hartanya, lupa memikirkan untuk dirinya sendiri. Utile rai ram kelambi mau ganti supaya kowe mana-mana mungkin ditabung wae. Ini juga seperti ini keliru, tetap harus ada untuk diri kita sendiri. Kita nikmati yang sampai bisa kembali kita nanti di yaumil akhir nih. Gitu Ibu. Jadi kalau sudah gitu kita akan jadi enak hati kita kembali ke titik nol. Jadi kalau ketika ketimpa masalah, kita memiliki kesadaran yang tinggi bahwa yang ada pada dirinya itu milik Allah. Allah memberi masalah pasti wis ono satu paket dengan solusinya. Hanya menemukan itu gimana ikhtiarnya, menemukan solusinya itu bagaimana kita memberdayakan semua perangkat yang ada di sekitar kita, orang, barang, pikiran maupun rekanan ya, untuk bisa menemukan solusi itu. Jadi solusi dari Allah kita tinggal menangkap, menjemput rezeki, menjemput solusi itu ya. Nah semua orang pasti diberi ujian Ibu, tidak ada orang yang tidak diberi ujian. Ibu kalau bersani, Bu ada loh Bu temanku sholatnya Mbah Mbuh
omongnya ra karuan, tindakan ra karuan, ning kok mulus rezekine akeh banget kok disuntak. Anake yo apik-apik, yo manut-manut sukses-sukses jadi pejabat semua. Tidak selalu bahwa yang tampak di mata kita baik itu baik di hadapan Allah. Tapi juga tidak selalu yang nampak buruk di hadapan kita itu buruk di hadapan Allah. Bisa jadi di mata kita, kok penak banget uripe ya, ternyata istidrot, dilulu, ben sisan-sisan sesuk Allah le nyiksa. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita diuji cobaan anal bahagia, nanti ada sentilan, ada duri, ada ujian. Jelek masalah teratasi, jalan baik, ada ujian yang lain lagi. Terus itu tandanya Allah cinta ke kita, Ibu. Allah menunjukkan sinyal cemburu, kepingin kita lebih dekat kepada Allah. Ngaten Ibu. Jadi kita ketika dapat musibah itu sinyal bahwa Allah mengingatkan kita, sinyal bahwa Allah cinta kita, sinyal bahwa kita harus lebih lari kencang. Fafiru ilallah, berlari kepada Allah. Berlari untuk bisa mendapatkan kasih sayang dan keridhaan Allah. Niko Ibu. Jadi langkah berikutnya kembali ke titik nol supaya kita ketika tertimpa masalah tidak gampang putus asa atau gegabah dalam mencari jalan keluar. Kemudian selalu berpikir positif, selalu positive thinking. Akhirnya kalau kita berpikir positif, kita positive thinking, akhirnya akan mengeluarkan energi yang positif juga. Tapi kalau orang yang berpikiran negatif, nanti akan keluar energi negatif. Padahal energi yang kita keluarkan itu akan berbalik ke kita sendiri, memantul kita sendiri. Itu pikiran yang buruk akan menjadi doa. Kalau kita wah gini kebareng, mesti gini bareng ini. Misalnya aku ora ngaji sik ya Bu, awakku ora penak, terus konten, "Halah jan sehat Bu, bismillahnya sehat." Ibu ku ora percaya lho nek aku lara tenan. Lah kok malah jenenge sehat-sehat. Itu malah negatif. Alhamdulillah Bu, moga-moga dongane jenengan diijabah Allah, aku sehat nasihat karo Allah. Itu positif thinking. Tapi kalau negatif thinking, aku mungkin karo Bu kae dikira keset ngaji yo. Dikon ngaji aku lara tenan, ora percaya nek aku lara. Itu berarti menerimanya kan negatif. Tapi apa yang kita dapat itu ayo kita respon dengan positif, karena pikiran itu doa. Jadi siapa ada apa-apa husnudzon, berbaik sangka itu. Nah, ketika menerima musibah pun juga kita jangan langsung kok Allah maringi aku gini toh, kok aku toh, kok enggak yang lain toh, kok aku lagi ya Allah itu gimana? Bisa jadi suatu saat musibah itu akan jadi satu anugerah. Saya punya cerita real Ibu nggih. Wekdal pesawat jatuh, saya lupa pesawat apa itu jatuh. Itu ada ponakan teman saya yang sudah beli tiket yang mau berangkat, tapi dia terlambat datang. Akhirnya dia boarding passnya sudah terlambat, akhirnya ketinggalan. Marah-marah dia. Naiknya Lion waktu itu, saja dia jatuh kayaknya pesawatnya Lion. Dalam urusan lu pikun buru untuk lali itu ngoten. Tapi ini real. Itu pesawatnya itu jatuh akhirnya. Dia kan akhirnya tertunda nggak bisa terbang hari itu. Tapi begitu dia besok baru mau take off ke tempat, kalau nggak salah mau ke Makassar itu teman saya itu, ponakan teman saya nih begini. Tapi akhirnya apa? Setelah dengar pesawat itu jatuh, alhamdulillah, wingi aku ketinggalan pesawat. Lah nek aku wingi ora ketinggalan, lah aku podo melu sing digoleki kae. Jadi musibah itu kadang akan sebenarnya cara Allah menyayangi kita dengan cara kita nggak ngerti. Makanya husnudzon lah kepada Allah itu. Contoh kedua Bu, niki teng Sragen, daerah desa petani pohong ingkang menjual hasil pertaniannya untuk tape, damel tape. Itu biasanya mau jual tape itu kan para petani penjual tape itu kan ngepul di suatu tempat, nanti diajeng bareng-bareng ke pasar itu pakai satu angkot. Ada satu petani yang kesiangan, akhirnya ketinggalan. Itu jatuh ya, dia jalan jatuh. Akhirnya malah melimpang di sawah. Sebagian dagangnya tumpah di sawah. Tapi nyemplung sawah pripun kira-kira Bu? Saged didol mboten tapi ini. Ya nggak bisa, sudah jadi ndut nggih. Itu dia akhirnya yang menggerutu, terus dibersihkan mana yang masih bisa diambil, dia jalan lagi menuju tempat pengepul. Karena terlambat tadi, dia sampai sana sudah ditinggal angkot. Ya gelo nggak bisa jual ke sana. Nggak bisa pergi ke jualan seperti biasanya dengan teman-temannya. Sementara temannya ini sudah berangkat. Berapa jam kemudian dapat kabar angkot tadi gulung kali. Yang tadinya kelangan tape tadi
tumpah musibah, tapi akhirnya jadi alhamdulillah. Niki real Bu, niki mboten dongeng ngarang, berarti ini kisah real yang terjadi dan itu bisa jadi pelajaran kangge kita semua. Kalau menemui masalah musibah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Bisa jadi yang sekarang dibilang musibah besok jadi anugerah ngoten nggih. Ya. Allah ingin dikon wonten hadis qudsi nggih, aku menurut persangkaan hambaku. Jadi kalau kita itu harus berbaik sangka kepada Allah supaya Allah juga mentakdirkan hal yang baik-baik pula kepada kita nggih nggih. Kisah juga di zaman sahabat dulu aja, namanya kisahnya Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam itu penduduk Madinah, tidak mampu, orang biasa, tapi putranipun kathah. Dan yang mencari nafkah hanya Hasim tadi. Yang anggota keluarganya semua menjaga ke nafkah dari bapaknya itu. Tapi bapak itu pengen sekali naik haji. Lho Pak, nek bapak tindak haji terus golek pangan sopo? Gitu. Tapi ada satu anak yang kecil, anak perempuannya yang bilang, "Bapak kalau mau ke haji berangkat aja nggak apa-apa. Insya Allah kami dijaga Allah." Gitu. Hatim itu termasuk orang yang orang nggak mampu, tapi ditutur kenal orang entengan, orang baik, suka menolong. Dan akhirnya bapaknya itu Hatim tadi berangkat haji, betul, berangkat haji. Nah pada saat bapaknya pergi, beberapa hari kemudian stok makanan habis. Saudara-saudara yang lain, anak-anaknya tadi pada datang marah sama adik yang perempuan tadi. Sekarang coba kalau udah kayak gini gimana, kita mau makan gimana, sudah habis, bapak belum pulang. Si anak tadi kan tawakal Allahnya kuat, nyuwun sama Allah, yakin bapak itu perginya fisabilillah untuk ibadah karena cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada keluarganya karena Allah, taat kepada Allah, pasti Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tiba-tiba habis itu ada pasukan tentara, raja dan tentaranya lewat jalan jauh di padang pasir, dia kehausan. Lalu minta prajuritnya untuk coba kamu minta cairan air putih di daerah sini. Di rumah Hatim itu ada air putih bersih yang bisa diminum. Langsung minta ke situ, dikasih sama anak kecil tadi. Dikasihkan hartanya, makannya tinggal air putih itu. Dikasihkan sama raja. Terus saya tanya dengan masyarakat sekitar, "Ki rumahnya siapa?" "Rumahnya si Hatim tadi." "Orangnya bagaimana?" "Orangnya baik, suka menolong." "Kalau gitu kita ditolong orang nggak baik, aku akan memberikan hadiah untuk mereka." Langsung dilempar aja, dilempar emas-emasan. Iya, emas dilempar di anak kecil tadi. Kemudian si raja bilang kepada pasukannya, "Apa kamu tidak mencintai aku? Kalau kamu mencintai aku, kamu ikuti apa yang aku lakukan. Aku memberikan mereka anak-anak itu uang. Karena anak itu tadi memberi kita air minum. Kamu juga minta air minum air minumnya mereka juga. Karena apa kamu tidak mengikuti caraku untuk memberikan kepada mereka sebagian rezekimu?" Akhirnya tentara juga ngelempar uang kepada anak kecil tadi. Akhirnya anak kecil, Allahu Akbar, kakak saudaranya mendekati semua, ditinggali emas banyak sekali. Akhirnya jadi orang terpandang terkaya di sana, masya Allah. Jadi ibu itu kalau salah satu bukti orang tawakal Allah, ketika kita punya masalah pasti Allah sudah membawakan paket solusinya. Cuma butuh sabar kita dalam proses. Nah proses inilah yang berat. Kalau kita kemerungsungan, nggak sabaran, kita kurang syukur, kurang sabar untuk menunggu proses itu. Proses itu bisa mudah, bisa ringan, bisa naik, bisa susah, karena Allah menyayangi kita, kepingin kita berjuang dulu, kepingin kita punya amal kebaikan yang banyak. Itu insya Allah pasti akan ada solusinya. Itu kisah dari sahabat tadi yang mana bisa jadi untuk ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan, kita mentadaburi Al-Quran, tidak hanya membaca saja. Yang belum bisa membaca, belajar membaca. Yang sudah bisa membaca, belajar untuk selalu mentadarusi yang lebih banyak lagi, mengkaji isinya, memahami, mengamalkan, syukur, saling juga berbagi kepada yang lain. Ibu, dan nanti usahakan kebaikan-kebaikan itu lanjut terus sampai Ramadan telah berlalu. Karena kalau Ramadan sudah berlalu, kita kembali ke selera asal, sing mau nera tahu nggak pernah tarweh, nggak tahajud. Tapi kalau kita bisa melatih tarweh ini sebagai kawah condro di muka untuk belajar mengistiqomahkan tahajud, sebenarnya bisa, Bun. Dengan cara apa?
kalaupun ibu ikut terawih sampai witir, usahakan ketika wungu sahur, nyiapkan sahur tuh ketang 2 rakaat, usahakan istiqomah sholat tahajud. Asal sudah tidak witir lagi bu, mau berapa rakaat juga bisa. Tapi jangan, lah aku kan udah ikut terawih di masjid sampai witir, berarti aku sudah sholat lagi, itu rugi nanti bu. Karena nanti apa? Sudah Ramadannya berlalu, tarawih jamaah sudah nggak ada, karena nggak ada teman yang greget bareng, ajak bareng-bareng. Akhirnya bangun malam malas tahajudnya. Jadi ketika sudah tidak perlu sahur lagi, tahajudnya juga hilang. Akhirnya kan rugi bu. Tapi kalau ibu memaktukan, pokoknya ketika menyiapkan sahur kudu 2 rakaat minimal, kudu mewajibkan diri kita sendiri. Tapi jangan nguduk ke orang lain gitu. Karena itu bukan wajib ya. Yang wajib kan hanya 5 waktu. Mewajibkan diri kita sendiri minimal 2 rakaat biar nanti Ramadan baru istiqomah tetap tegak tahajudnya. Nanti kalau sudah terbiasa, saya yakin ibu-ibu yang sudah pun seumur saya mungkin 60-an ke atas atau mungkin 40 ke atas mungkin sudah kling jam 3 itu mesti pering, mesti pun mboten saged sare meskipun wungu. Nah cuman wungu itu digunakan untuk apa? Kita gunakan pertama begitu wungu malam ngelilir tengah malam terutama nggih. Itu selalulah berdoa Robbana waghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina ma'al abror. Itu doa itu ucapkan ketika wungu malam. Bangun melek syukur nek dereng lenggah nggih kalih sare melek ngeten baca itu. Robbana ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Itu dibaca, itu insya Allah akan memperbaiki kehidupan kita ke depannya. Dan dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah semua. Jadi insya Allah ke depan hidup akan selalu terbimbing. Makin nek sampun lenggah kan ampun langsung tindak nggih apalagi yang sudah umur seperti saya, jangan bangun tidur langsung jedantal oleh kesusu waktunya telat, jangan, tetap harus nengok kanan kiri dulu, ngobah-obahke badan, tak asto, kemudian duduk. Setelah itu baru turun dari tempat tidur tuh duduk dulu lagi di pinggir tempat tidur itu. Setelah itu mau doa lagi. Itu juga ada doanya yang dulu saya ikut itu dari Syekh Ali Jabir almarhum. Itu supaya dosa kita yang terlalu juga diampuni. Selain doa yang tadi itu, pakai doa itu. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahi aliyil azim Allahumma ighfirli. Baru beraktivitas. Baru ngendikan dengan yang lain. Niku pun rutinaken insyaallah tidak usah dihitung Bu, sekali saja cukup nggih. Itu. Lajeng untuk menambah waktu-waktu setelah sholat subuh, menunggu waktu sampai terbit matahari, ketika dia tidak beraktivitas di kamar mandi, ibu bisa banyak memperbanyak zikir yang mana itu khafifatul lisan, ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Kita kan aku ora wong sugih rasa sedekah akeh, aku tak ndek amal apa ya sing gampang enteng ora sah ragat tapi nilainya luar biasa di sisi Allah. Pagi setelah subuh sampai terbit matahari, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim Allahumma firli atau astagfirullahaladzim boleh. Yang penting kan istighfar nggih. Itu mboten sah pun etang, langkung kathah langkung sae. Demikian juga ibu sonten ba'da asar sampai matahari terbenam. Sama. Insya Allah itu yang bisa menambah berat timbangan. Kalau kita termasuk golongan orang pewaris Quran yang tadi ya, yang masih dolimul binafsih tadi ya, sok-sok mendolimi diri sendiri, sok ya kepengen ngene-ngene barang ya, kepengen apa ya, kepengen apa, itu paling nggak bisa untuk menambah timbangan sehingga mengurangi beban timbangan amal yang buruk tadi. Jadi banyak pertolongan Allah, banyak cara Allah membimbing kita supaya kita nanti kedepannya lebih baik lagi. Itu baru sampai poin itu. Nanti katanya Pak besok Sabtu depan pasti dalam J. Itu nanti seri berikutnya materi kelanjutan saya, kunci-kunci apa supaya kita menghadapi masalah itu lebih tertata hati kita. Itu nanti kita lanjutkan di episode berikutnya kalau masih ada umur. Amin. Nanten Ibu kirangipun nyuwun pangapunten mbok bilih wonten badhe ingkang dipun diskusiaken, monggo kalau nggih. Nggih.
Al-Fatir surat 35 ayat 32. Iya, suratnya 35, ayatnya 32. Iya. Nggih. Monggo nanti diperdalam di rumah dengan tafsir. Wonten malih Ibu? Ya Ibu. Ibu agak keras dikit, saya rada budek Bu. Robbana wafir lana, Robbana fir lana, Robbana wafir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina ma'al abror. Itu juga Quran nggih, ayat pinten saya lupa surat apa ayat berapa, itu Quran juga. Itu. Ibu menawi tahajud, saged Ibu kali sekaligus berdoa, milih surat-surat yang ayat-ayat doa ngoten nika. Kan itu ayat Quran. Nek pas kesel banget, Rabbi anzilni munjalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu juga bisa. Jadi tidak harus panjang-panjang karena kita juga berbagi waktu ibu-ibu gitu. Banyak ku bari kara iki yang harus banyak. Kalau bisa pilih ayat-ayat yang doa. Ngaten Ibu. Terus niku ayat Quran Bu dalam kesupen surat apa kalau mboten salah Al-Imran nggih kesupen dalam. Tapi itu doa Ibu. Rabbana fir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror nggih. Injih Ibu. Yang sesudah la ilaha illallah wa la syarikalah mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Terus apa lagi tadi? Subhanallah walhamdulillah tahlil ya. Wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah Allahumma firli. Nah itu yang itu enggak pakai yuhyi wa yumit enggak apa-apa. Nggih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah Allahumma firli. Ibu. Injih Ibu, sami-sami. Moga-moga sedikit jariah nggih. Saya tuh gresek-gresek amal mboten ngerti. Saya tuh tidak tahu nanti amal saya diterima mana, maka ada kesempatan dikit-dikit itu saya openi karena kita tidak tahu amal kita yang diterima mana. Belum tentu sholat kita, belum tentu puasa kita, belum tentu sedekah kita. Kita nggak tahu. Mungkin Ibu nyingkir ke semut itu mungkin jadi amal soleh panjenengan. Ngaten Ibu, sampun mboten enten kang nyun ngersakaken ngendikan diskusi malih. Sampun Ibu? Ada? Ada Ibu? Badhe tanya. Monggo silahkan. Aduh maaf, lagi bicara ora bakal dadi artis tenan iki. Nggih? Enggak apa-apa Ibu kalau bisa diskusi nggih. Nggih. Iya, nggih. Nggih Ibu, itu tergantung spesifikasipun nggih. Karena berbuat baik, caranipun kurang baik juga malah tidak jadi baik. Tapi karena urusan kita tuh kompleks, kesibukannya juga kompleks, tidak selalu setiap saat bisa matur sama Bapak sama bisa pamit. Bikin komitmen dulu Bu. Bapak, misalnya Mama mau gini, ada kegiatan ini, Papa ngizinin enggak? Misalnya Papa sama Mama ada banyak urusan yang enggak boleh Mama pergi tanpa izin sama Papa, yang mana? Oh, enggak bolehnya kalau ke mall sendiri. Itu misalnya, tapi yang lain kebaikan boleh gitu. Atau pulang ke orang tua enggak boleh sendiri, saya takut nanti dikira aku enggak ngopenin kamu. Kamu kalau pulang harus memberitahu, kecuali darurat. Kamu harus PA. Makanya itu komunikasi perlu tadi. Jadi bikin komitmen yang global-global Bu. Dulu suami saya juga di Pekalongan, saya di Solo, itu ada komitmen yang global-global, yang gelondongan. Jadi bisa rinci, kita bisa menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari karena masalah kan tidak selalu sama tiap hari Bu. Itu saya dirambu-rambu, nggak boleh ke toko sendiri. Gitu. Ke pasar, kalau pasar tradisional boleh, tapi kalau ke mall itu nggak boleh sendiri. Kalau pulang ke rumah orang tua dulu waktu saya masih muda, itu juga harus nggak boleh sendiri, nanti dikira aku nggak ngopeni kamu, aku malu depan orang tua aku, kata suami saya. Tapi pada saat ibu saya opnam, stroke jantung, suami saya jauh, saya tuh juga itu dulu waktu Pekalongan sini belum ada telepon Bu. Saya tak tolong teman saya punya orari di orari ke kecamatan di sana, cari solusi yang terus itu orari aja di kecamatan, datang ke tempat
tinggalnya suami saya dinas itu diberitahu ke sana, baru boleh. Oh nggih Bu, Bapak izinnya nanti Bapak nyusul gitu, malah akhirnya gitu. Akhirnya suami saya nyusul. Jadi pinter-pinternya kita lah. Tapi paling enggak itu ada komitmen yang global, sehingga kita tidak tergelincir dalam dosa. Tidak detail tiap opsi ya, tiap satu masalah, karena sekarang era seperti ini kan masalah banyak tak terduga muncul Jadi satu komunikasikan yang baik, ada komitmen yang global sehingga kita tidak salah-salah banget gitu Bu. Tapi kalau membelanjakan pakai uang dari suami itu harus Bu. Ibu misalnya menggunakan uang dari penghasilan suami untuk apa? Itu harus betul-betul posnya izin suami. Mau facial misalnya Bu ya, harus diizinkan suami dulu. Tapi kalau ibu punya uang sendiri, warisan atau ibu hasil kerja, ibu mau belanjakan asal tidak maksiat, nggak apa-apa, nggak usah izin suami. Boleh, iya. Iya. Kadang-kadang rasanya udah penghasilan sendiri kok males gitu loh izin suami gitu kan, uang sendiri kecuali tadi uang rumah tangga Iya. Kalau hasil sendiri gitu kan, walaupun tujuannya buat perbuatan baik gitu kan, saya kadang-kadang merasa ini kan tetap butuh izin, cuma kadang-kadang ya gimana ya, egois sama yang males tadi gitu kan, udah harus terburu-buru nih ini mengeluarkan ini boleh kalau harta sendiri, penghasilan sendiri, tapi ibu ini untuk menjaga harmonisan rumah tangga. Bagaimanapun suami itu imam kita, walaupun untuk uang gue mau buapain masuk suka-suka saya gitu, tapi menghormati suami itu mas wajib. Maka bagaimana perilaku kita tidak membuat suami merasa turun marwahnya, walaupun di kita bisa mandiri, nek perlu sekali-sekali mampu mandiri pun beragak nggak mampu, karena suami itu kepengin dihargai, merasa digunakan gitu. Bapak begitu ya Bapak ya, mereka pengen dihargai. Jadi jangan terlalu mandiri banget Bu. Kalau terlalu mandiri banget nanti terus hari perhatian ke ibu akan kurang. Allah nggak apa-apa si Dede tak giniin juga bisa ini, mandiri ini, nanti lama-lama renggang Bu. Jangan Ibu walaupun bisa, Ibu mampu, aku beli 10 juga bisa sebenarnya pakai uang sendiri. Tapi Pak tolong dong ini Pak, aku ini Pak, nggak apa-apa. Sekali-kali seperti itu. Jadi merasa diorangkan, merasa oh aku pasti harus dibutuhkan melindungi istriku. Tapi juga jangan kebangetan manja, nanti malah nggak mandiri juga suami nggak seneng, nggak terlalu merengek terus. Tapi ya itu harus ada. Oh jangan terlalu mandiri. Saya pesan sama ibu-ibu semuanya. Saya banyak dikonsultasi orang berumah tangga yang wanita terlalu mandiri, harga diri suami jadi semakin turun. Dan ada juga kalau suami tidak harga dirinya turun, suami cari pandangan lain yang mau membutuhkan dilindungi. Ngeri kan? Mau membutuhkan dicukupin, walaupun mampu ibu. Itu ada kok, aku kok rakanggu duitku ya, kok istriku nggak butuh pertolonganku dong. Kadang suami diminta tolong tuh bangga banget itu. Tapi kalau misalnya saking powernya istri kuat banget, suami nggak rasa dibutuhkan, suami bisa drop, bisa cari orang lain yang perlu dilindungi. Ngeri kan Bu? Nggak mau kan? Ya, walaupun boleh 4 ya. Itu. Jadi pinter-pinternya kita, luwes-luwesnya kita, ada saatnya kadang merajuk, aku bisa pun tapi Pak anterin dong. Walaupun malah mau ngemol 10 dino ya bisa misalnya, dan nggak apa-apa. Kadang-kadang minta dibantu, minta tolonglah ke suami itu perlu, supaya suami merasa dihargai. Karena suami itu paling satu harga diri. Iya Pak nggih. Tapi yang galak-galak nggih Pak nggih kalau istrinya ada di sini nggak Bapak ini? Oh iya. Jadi itu tetap kadang seperti itu perlu di ini, nggih Bu nggih. Tapi juga jangan tergantung banget, karena ya kayak tadi takdir Allah tidak tahu. Apakah suami kita itu akan jadi suami kita selamanya, kan nggak tahu. Tidak jadi suami kita selamanya bisa satu, tadi kayak Bu Broter Bimanggono diambil Allah. Bisa jadi diambil orang lain. Kalau takdirnya seperti itu kita mana bisa, ya nggih. Wong hati Allah cuma bolak-balikkan hati. Siapa tahu sekarang cinta mati, besok gedeng setengah mati. Makanya kita harus bagaimana pintar-pintarnya menjaga hati, biar suami kita tidak kelain hati. Karena kita bisa jadi mati, ya enggak? Ya itu. Jadi memang semua perlu luwes Ibu. Luwes itu perlu. Ya. Dan Ibu berusaha ada saat ada family time ya sama suami itu perlu. Apalagi yang masih muda-muda, saya sudah mbah lah seperti ngomong putu ya. Nek sebenarnya masih muda ini masih perlu seperti itu. Ada improvisasi sehingga suami merasa dispesialkan gitu.
Jadi kalau kita anak ini mau ini enggak, ada saatnya tetap harus ini suami harus dispesialkan, harus ada. Tapi ampun GR nggih Pak nggih. Gitu. Gitu Ibu. Saya juga masih banyak salah sama suami, dan satu alhamdulillahnya Allah tuh maringi saya tidak malu untuk minta maaf kalau saya salah. Saya tidak malu untuk berterima kasih sama suami, bahkan ke anak. Kalau dengan anak saya salah, saya minta maaf sama anak saya. Jadi kita satu, jangan angkuh, tidak mau minta maaf, tidak mau berterima kasih, tidak mau mensyukuri pemberian apapun, walaupun lele guru kaya ngono mbak aku tuku HP iso. Untuk saya bagus, terima kasih. Misalnya dibeliin baju suami, ya Allah modelnya karo-karoan, warnanya jeder. Wis malah tak nggo tuh, makasih ya Pak. Tak pakai terus barang batine wis bendang abok, bendang amok gitu ya. Ning lak suami seneng dipakai terus. Bare susuk tuku mulai enggak apa-apa yang sudah saya kita neng. Gimana caranya orang bayar aja ya enggak? Kita membahagiakan orang bayar, kenapa pelit gitu? Smile untuk suami, untuk anak-anak kita itu harus itu dengan siapapun, tapi jangan senyum sendirian nanti dikira orang kebak. Enten Ibu, kurangnya mohon maaf. Ada lagi? Sampun. Kalau sudah saya kembalikan ke Ibu pembawa acara nggih. Ibu, apa yang saya bicarakan 1 jam dari tadi itu pasti saya banyak ngomong, banyak salah. Mohon dimaafkan kalau ada salah karena atau menyakiti hati, mohon dimaafkan. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah karena kebodohan saya, mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan majelis ini diridhai Allah dan kita mengangkat pantat nanti diampuni semua dosa kita, dan kita dibimbing untuk jadi lebih baik, istiqomah di jalan Allah hingga nafas yang terakhir. Ngaten, akhirul kalam wabillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kundurakan Bapak, niki tadi artis sampun tampung. Baik, terima kasih Ibu atas pencerahannya hari ini. Sangat membantu kita ya, dapat ilmu baru mungkin atau dapat masukan baru. Paling enggak kalau Ibu kan suka sharing ya. Mungkin pertanyaan itu sharing aja ya. Ya. Terima kasih untuk hari ini Ibu. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan ya, insyaallah. Di waktu yang sama dan dalam kondisi yang sehat. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.